Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri di Istana Negara. Dalam rapat Kabinet Perdana, Presiden Prabowo menegaskan kepada para pembantunya untuk segera melakukan atau menyatukan visi dan langsung aksi. Prabowo juga mempersilahkan kepada para menterinya keluar dari kabinet bila tidak mau mendukung program-program prioritasnya seperti makan bergizi gratis, kemudian juga ada swasembada pangan dan energi. Kemudian pertanyaannya, apakah para pembantu presiden akan mampu bekerja efektif dan efisien demi bisa mewujudkan visi Presiden Prabowo? Inilah kontroversi selengkapnya. Welcome Kabinet Merah Putih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hafiz Mizan. Selamat malam Mas Hafiz. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq. Kang Maman, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya juga ada politikus PKS Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga ada politikus PDI Perjuangan Seno Aryo Bagaskoro. Mas Seno, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Malam, Mbak. Malam. Terima kasih. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Malam, Oke, jadi pemirsa, hal yang paling menonjol dalam Kabinet Merah Putih tentu saja adalah jumlah anggotanya. Total kami hitung ada 112 anggota kabinet, 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, Kapolri, Panglima TNI, kemudian ada 56 wakil menteri dan sekretaris kabinet. Nah, Presiden Prabowo sangat menyadari hal ini. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo soal jumlah anggota kabinetnya. Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Mas Hafiz, sederhana saja, jadi bagaimana supaya Kabinet Merah Putih bisa tancap gas bekerja tanpa terlalu berkutat pada urusan restrukturisasi, birokrasi? Jadi sebenarnya kalau kita dari kantor komunikasi melihat hal ini bukan sebagai kabinet gemuk. Karena memang kita harus bekerja, maka pekerjaan itu harus difokuskan. Jadi kita menyebutnya dengan kabinet yang terfokus. Kita ambil analogi lah, kita mau membangun Indonesia emas ini seperti membangun sebuah rumah baru. Nah, biasanya kita menggunakan 5 orang tukang, 6 orang tukang, 6 orang kuli. Tapi satu orang memegang bata juga, habis itu plester dia juga, sekarang ngaci dia juga. Di zaman Pak Prabowo ini diubah. Tukang plesternya sendiri, Pak, yang ngaci sendiri, yang ngecat juga sendiri. Jadi pekerjaan itu dibagi-bagi supaya lebih cepat. Nah, kenapa ini keberlanjutan? Karena yang kemarin dianggap sudah berhasil. Tapi kalau kita mengharapkan output yang sama, dengan strategi yang sama itu salah. Kita pengen naik. Nah, ini terobosan Pak Prabowo di sini.
ada namanya inovasi untuk memfokuskan kerja kabinet. Memang di awal nanti mungkin ada sedikit waktu untuk duduk kembali, bikin SOTK baru, bikin kelembagaan baru, tapi kedepannya pekerjaan akan sangat terfokus. Ya. Jadi kalau memang kita mau bekerja lebih cepat, memang pekerjaan itu harus sedikit dicacah-cacah. Makanya ini Mas yang harus Hafiz, dilakukan Pak pertanyaan Prabowo. saya adalah lebih kepada bagaimana supaya Kabinet Merah Putih tancap gas bekerja. Karena kan kita tahu ada perubahan nomenklatur, penambahan kementerian, bagaimana supaya tidak lama nih urusan restrukturisasi, reorganisasi, bagaimana supaya cepat. Pak Prabowo sendiri dalam rapat kabinet juga sudah sampaikan untuk terkait hal itu. Masing-masing menteri diharapkan segera membentuk super team. Segera harus berjalan dan membentuk kelembagaan di masing-masing kementerian. Ini proses yang wajar karena banyak kementerian lama yang berubah. Banyak badan-badan baru yang terbentuk. Tidak mungkin langsung tancap gas ketika semuanya masih baru. Oke. Nah, tapi memang ini butuh kerja keras terutama dari Kementerian Pan RB sendiri yang menjadi backbone untuk lembaga-lembaga baru ini. Dan hari ini kita tahu Menpan RB itu ditarik ke atas, Pak. Menpan RB itu langsung di bawah Presiden. Ada 4 kementerian dan lembaga yang sekarang langsung di bawah Presiden. Jadi Pan RB bukan lagi di bawah Kemenko. Ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, ada Pan RB dan satu lagi, dan itu semuanya langsung di bawah Presiden. Jadi untuk memastikan ini cepat, Pan RB langsung ditarik ke atas. Oke. Dari PKS, Bang Nasir, yakin dengan cara seperti itu bisa jadi langsung memang, tancap gas? Tentu saja ada plus minus ya. Di satu sisi dengan jumlah seperti itu diharapkan bisa menyelesaikan tugas-tugas daripada pemerintahan Prabowo dan Gibran ya. Karena targetnya bagaimana bisa swasembada pangan, swasembada energi, dan bagaimana investasi bisa dikelola dengan baik, stabilitas keuangan di dalam negeri juga bisa terkontrol, kemudian sektor-sektor industri seperti manufaktur, kemudian pangan dan energi itu bisa dijaga dengan baik. Tapi memang tentu saja ketika kabinet itu besar, maka konsekuensinya kan nanti kan terkait dengan anggaran, ya, fasilitas dan sebagainya. Dan tentu saja karena ada pemecahan, pemisahan kementerian-kementerian, sehingga kan perlu ya melakukan adaptasi. Ya, dan saya baca katanya 3 bulan ke depan ya Kementerian Pan RB itu mencoba untuk menyesuaikan kementerian-kementerian yang ada sehingga kemudian Januari bisa tancap gas. Iya, bahkan keluar Perpres ya, Mas Hafiz ya, 31 Desember soal tata Batas kelembagaan terakhir, itu ya. Batas terakhir sudah harus selesai, sudah dibatasin itu. Ya, jadi memang itu satu hal yang positif ya, sehingga kemudian semua menteri itu bisa bersiap-siap. Ya, apalagi mereka sebelumnya di Hambalang, sekarang di Magelang. Ya. Ini kan jarang dan tidak pernah terjadi. Dari ya. Hambalang ke Magelang. Ya, jadi mereka mungkin maksud Pak Prabowo itu ingin menghadirkan soliditas ya. Ya. Karena ini kunci karena kementeriannya banyak. Tadi ada menteri 48, belum lagi staf khusus, utusan khusus, kepala badan dan sebagainya. Maka kuncinya itu memang soliditas. Tanpa itu saya nggak yakin kalau kemudian cita-cita Pak Prabowo itu bisa kita wujudkan. Nah, mudah-mudahan saja dari Hambalang ke Magelang itu dalam rangka untuk menghadirkan soliditas pikirannya dan gerak-gerak mereka ke depan. Mas Hadi, dari Hambalang ke Magelang soliditas bisa terwujud dalam waktu cepat tidak? Ya, saya kira tak ada alasan untuk tidak solid. Sejak para menteri, wakil menteri, dan kepala badan ini menyatakan bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, mestinya ego-ego sektoral, kepentingan politik itu dihilangkan. Kalau saya mendengar statement dan pidatonya Prabowo Subianto 2 kali saat pelantikan dan pidato kabinet, saya kira itu adalah statement-statement yang bukan hanya warning, tapi sangat intimidatif. Hai Menteri, jangan lagi ada yang bekerja untuk keluarga dan kerabat. Hai Menteri, jangan lagi ada kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kalau Anda lambat, kalau Anda nggak becus, silahkan mengundurkan diri dan kemudian pecat itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya itu sangat intimidatif. Artinya, jangan pernah merasa bahwa menteri itu untuk gagah-gagahan. Menteri itu hanya sebatas portofolio, atau menteri itu semacam konsesi politik gara-gara memberikan dukungan waktu Pilpres. Dan itu kita harapkan nanti kalau Pak Prabowo dalam waktu 100 hari tidak melihat kinerja menterinya itu sesuai ekspektasi, ganti. Banyak di negara ini orang terbaik untuk mengabdi bangsa dan negara. Pernyataan yang setegas itu memang diperlukan. Bagi saya bukan hanya tegas, sangat intimidatif dalam tanda kutip. Itu adalah satu pernyataan dari Prabowo yang akan ditunggu di kemudian hari. Kalau memang ada di lingkungan para menteri, wakil menteri, kepala badan, kemudian ada staf khusus, utusan khusus, yang khusus-khusus yang lain tidak perform,
tidak sesuai dengan ekspektasi, ganti. Negara ini banyak stok terbaik, kader-kader yang kemudian menurut saya sangat mumpuni untuk membantu Prabowo mewujudkan semua misi-visi dan janji politiknya. Kalau kita mendengar soal ketahanan pangan, saya mendengar ini sejak 2004. Sejak zaman SBY dan sejak zaman Jokowi, Prabowo harus bisa menunjukkan bahwa Prabowo punya diferensiasi. Ini bukan hanya soal visi misi, ini bukan hanya omongan indah di atas kertas, tapi bagaimana ada solusi yang menjadi guidance bahwa 5 tahun yang akan datang kita tak ada lagi persoalan dengan impor-impor beras itu. Baik. Termasuk soal renewable energy, energi terbarukan tentang ketahanan energi. Kita kan tentu tidak mau tergantung dengan dulu luar. Dan kita juga tahu energi fosil kita terbatas. 15-20 tahun kita, BBM kita ini kan akan semakin berkurang. Dan Oke, Mas kita Adi. tidak bisa bergantung. Baik. Bisa tidak energi terbarukan dan ketahanan energi yang misalnya memanfaatkan tenaga Ya. alam kita yang luar biasa. Bisa itu panas bumi, itu juga misalnya bioetanol. Oke. Itu bisa tidak. Karena ini adalah industri yang padat karya. Tidak ada orang yang mau investasi karena dianggap Oke. tidak terlampau menguntungkan. Kalau ini bisa diwujudkan, saya kira mantap. Sangat mantap. Sangat mantap. 2 kali pidato dari Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan yang luar biasa, Bang Nurdin. Artinya buat Golkar, apalagi Golkar menempat kadernya paling banyak ya. Kalau kita hitung ini ada 8 menteri, 3 wamen, 1 ketua Dewan Ekonomi Nasional. Konsekuensi Satu lagi Gubernur Lemhanas. Gubernur Lemhanas 13 berarti. Banyak sekali. Ini tanggung jawab, beban atau bagaimana buat Golkar? Karena seperti tadi, kalau tidak perform siap-siap saja diganti. Ya, Sylvia, bila kita mendengar secara saksama pidato awal Presiden di depan anggota Majelis Perwakilan Rakyat, itu suatu harapan yang luar biasa. Dari saya simpulkan pidatonya beliau, dia ingin mengatakan begini, negeri ini, masyarakatnya jangan menjadi tamu di rumahnya sendiri, tapi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Itu inti dari pidatonya. Nah oleh karena itu, Pak Prabowo seorang pemimpin yang syarat dengan pengalaman, tidak mungkin mempertaruhkan ketika dia mempertaruhkan dirinya ketika dia membentuk kabinet tanda petik orang yang dikatakan gemuk, ya, tanpa alasan yang kuat. Kenapa? Bangsa kita sampai besar, ya, berbagai aneka budaya, agama, aliran dan sebagainya. Dibutuhkan pemimpin untuk fokus. Dan kalau kita mendengar pidatonya soal kemiskinan, soal ketahanan pangan, soal energi, ya, soal industrialisasi, itu adalah beliau membentuk kabinet supaya setiap menteri itu fokus terhadap bidang-bidang sesuai dengan tupoksinya. Dan dalam 2 hari ini saya menerima, Mas, khusus untuk Menteri Koperasi dan UKM, itu sudah ada SK tentang pedoman, ya, organisasinya. Berarti memang Pak Prabowo sudah menyiapkan sebelum mengumumkan kabinet, ya sudah menyiapkan semuanya. Itu adalah suatu konsep yang fokus dan sudah kerja keras. Dan ini sebenarnya sudah banyak sekali. Saya bercontoh begini, kalau kita membaca Menteri Perumahan, Pak Maurar, sudah langsung tancap sampai lantik ketemu Jaksa Agung untuk bagaimana tanah sistaan itu bisa menjadi area untuk perumahan. Saya bayangkan 3 juta rumah dalam setahun, 5 tahun 15 juta. Kali 5 saja tenaga kerja setiap rumah, maka tercipta 15 juta tenaga kerja setiap tahun. Kali 5 tahun 75 juta tenaga kerja dari sisi volumenya. Belum kita bicara soal gizi gratis, makan gratis. Oke. Ya. Ambil contoh saja, telur saja 80 juta. Kalau setengah saja berarti butuh 40 juta telur. Peternak-peternak yang ada di kampung-kampung sekarang, ekonomi rakyat itu bergerak dengan cepat. Baik. Ini suatu pertanda bahwa Pak Prabowo itu paham betul anatomi Indonesia. Oke. Dari politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan. Kalau kita mendapat pidatonya, dan yang paling penting Semuanya adalah sudah disiapkan. beliau melaksanakan demokrasi Pancasila. Oke. Apa Oke. buktinya? Beliau mengatakan, Baik. pemimpin boleh bersaing, tapi jangan caci maki. Baik. Kalau kita dengar dari narasumber kami, sepertinya banyak tone positif, Oleh karena Golkar bertanggung jawab penuh. banyak tone Delapan menterinya positif. itu akan Kuncinya adalah soliditas ya, semuanya mau bergerak sesuai dengan visi dari Ya, Presiden. sekarang suasana Ya. lagi pesta, jangan Nah. dirusak dulu pestanya. dengan soliditas itu akan menciptakan sinergitas. Tapi jangan sampai nih suasana kebatinan yang sedang bagus-bagusnya ini terganggu dengan adanya statement-statement dari para pembantu presiden yang bisa menimbulkan kontroversi sesuai dengan judul program ini. Tetaplah bersama kami di Kontroversi. Mulai mengganggu pesta ini.
Kami hadir kembali di kontroversi. Pemirsa, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai euforia atau semangat yang sedang dibangun dengan adanya Kabinet Merah Putih ini terganggu dengan adanya statement-statement yang tidak tepat atau langkah-langkah dari para pembantu presiden yang tidak tepat. Salah satunya yang disoroti adalah ketika Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yantri Susanto menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadinya. Tapi dari istana sudah cepat mengambil langkah mitigasi. Coba kita simak pernyataan dari salah satu menteri di Kabinet Merah Putih berikut ini. Ya, kita harus jaga bersama, kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama, ya. Semua himbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih. Bukan, ya semuanya diingatkan gitu. Untuk kita berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Gitu. WhatsApp, ya. Di WhatsApp grup. Ternyata ada WhatsApp grup dan langsung diingatkan semua para pembantu presiden untuk menghindari polemik. Belajar dari kasus ini apa langkah strategis yang diambil, Mas Hafiz? Jadi memang untuk masalah yang tadi memang menterinya langsung sudah memberikan klarifikasi. Tapi kita untuk mencegah hal ini sebenarnya sudah ada yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, kita mengadopsi yang namanya inisiasi profesionalitas. Jadi yang terjadi di Magelang hari ini itu sebenarnya hal yang biasa, Pak. Hal yang biasa di dunia profesional. Kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti harus inisiat dulu. Tahu dulu visi misi perusahaan seperti apa, tahu dulu visi CEO seperti apa. Dan ketika itu dilakukan, itu baru kemudian itu langsung satu visi. Soliditasnya terbangun, visi presiden diketahui, cara kerja, mungkin do and don'ts nanti dilakukan juga di sana. Setelah itu baru langsung aksi. Nah, bagian mitigasi itu sekarang sedang dilakukan di Magelang. Nah, kita berharap doa seluruh masyarakat ini jalan sehingga kementerian ini semua yang diundang kan tidak hanya menteri aja. Ya. Ada wamen juga, kepala badan, semua yang dilantik itu diundang ke sana karena memang kita mau lari nih. Ketika kita mau lari, semua itu harus dalam satu barisan. Jadi kita minta maaf lah kalau misalkan hal-hal yang terjadi kemarin itu memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan juga sudah terjadi dan menteri yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi. Tapi kedepannya insya Allah setelah apa yang dilakukan di Magelang ini tim akan lebih solid. Do and don'ts sudah ketahuan, semua menteri bergerak dalam satu barisan bekerja untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira seperti itu. Dari pidato Presiden Prabowo pertama kali sampai hari ini yang kita lihat para menteri dibimbing, dibina semuanya ya, Kabinet Merah Putih termasuk utusan khusus di Magelang, Mas Eno. Ya. Semuanya sudah on the track kah meskipun kita melihat tadi ada dua hal-hal yang kontroversial. Tapi Anda lihat sepanjang rangkaian ini Pak Prabowo sudah on the track kah? Gini Mbak Sylvia, jadi kalau kita bicara tentang persoalan yang muncul pasca kementerian ini nambah, kita jujur aja bahwa memang ya ada kebijakan Presiden Prabowo yang itu menambah kementerian. Bahwa ini ada perubahan dari nomenklatur sebelumnya kan satu fakta. Bukan berarti kemudian kita harus mengelak bahwa ini ada persoalan lain. Memang ada penambahan dan nggak apa-apa kalau memang itu suatu kebijakan yang dianggap perlu. Faktanya Pak Prabowo dalam pidatonya kan menyampaikan dengan sangat harfiah bahwa memang sebaiknya kita nggak bangga deh kita jadi anggota G20. Kalau ini loh kita lihat datanya, masyarakat miskin kita masih banyak. Kita masih melihat banyak anak-anak yang belum bisa makan dan seterusnya. Apakah itu bentuk evaluasi dari presiden sebelumnya? Saya nggak tahu. Tapi bahwa itu disampaikan dan bahwa ada langkah untuk kemudian melakukan cara-cara yang baru, termasuk dalam konteks menambah kementerian, itu kan fakta. Nah persoalannya, apakah fakta ini akan menambah masalah? Ya tentu ada sinkronisasi. Ini yang kita lihat, sinkronisasi sedang terjadi. Bagaimana berbagai pernyataan yang keluar dalam seminggu kemarin, dari banyaknya jumlah menteri yang dilantik, ini kan memicu berbagai perbincangan publik. Satu sisi ada yang bicara tentang bagaimana menteri menggunakan kop kementerian untuk urusan keluarga. Di sisi yang lain kita melihat misalnya ada kementerian baru, menteri baru yang minta tambahan anggaran yang berpuluh-puluh kali lipat dari anggaran sebelumnya. Dari Kementerian HAM misalnya.
Dan ini satu persoalan yang artinya bukan hanya soal focusing, tapi memang ada persoalan sinkronisasi yang belum selesai. Pertanyaannya, apakah setiap ada kontroversi di tengah publik akan dilakukan orientasi ulang lagi seperti ini? Kan kemarin sudah pernah dilakukan orientasi awal sebetulnya. Lalu ada permasalahan yang muncul, lakukan lagi, kita terjadi melihat ada peristiwa hari ini di Magelang. Apakah seperti itu terus? Maka kalau kita melihat seperti ini kan efisiensi dan efektivitas menteri ini yang sebetulnya butuh diyakinkan kepada publik bahwa ada masa-masa bucin politik ya, bulan madu politik yang terjadi di masa awal, suatu hal yang wajar. Tetapi jangan lupa, bulan madu politik ini akan diuji apakah benar harmonis, apakah benar sesuai dengan pidato Pak Prabowo yang menurut saya sangat luar biasa dalam 100 hari kerja. Rakyat yang akan jadi jurinya. Oke, rakyat yang akan jadi jurinya. Kang Maman, PKB akhirnya menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Kita melihat bahwa banyak tadi catatan-catatan yang sudah disampaikan, termasuk kemarin dari rapat perdana juga Pak Prabowo sudah mengeluarkan berbagai arahan. Kita akan tampilkan, kami merangkum setidaknya ada 6 arahan yang terkait dengan target-target Pak Prabowo, seperti misalnya tadi swasembada pangan, energi, menteri yang tidak mendukung makan bergizi out saja, kurang lebih begitu kan kata-katanya. Terus kemudian juga ada soal hilirisasi, efektivitas anggaran dan sebagainya. Bagaimana PKB yang menempatkan ada Caimin, ada Bang Karding di dalam keanggotaan kabinet itu juga bisa tegak lurus mengikuti visi misi ini? Iya, kalau dalam terminologi kita di pesantren itu ada 3 tahapan. Bahwa tahapan pertama itu namanya silaturahmi. Silaturahmi itu menguatkan kembali nilai-nilai kebatinannya masing-masing. Bahwa kita ditempatkan di posisi sebagai anggota kabinet, ini adalah sebuah bentuk kepercayaan amanah dari rakyat sehingga perlu diwujudkan. Jadi bukan hanya sekedar nanti orang euforia lalu tiba-tiba dia terjebak kepada pamer dan lain sebagainya, pemanfaatan. Tetapi ada tahapan kedua, silaturahmi itu adalah silatul fikri. Bagaimana gagasan-gagasan besar dalam pidatonya Pak Prabowo di pelantikan termasuk di sidang kabinet pertama, sehingga saya sempat berbincang pendek bahwa kita memang butuh narasi-narasi besar. Kita tahu bahwa Bung Karno adalah seorang narator besar yang membawa Indonesia menjadi besar. Lee Kuan Yew adalah narator besar yang membawa Singapura maju. Dan narasi-narasi ini yang kita butuhkan karena kita pernah hilang di beberapa tahun ke belakang. Tetapi kalau narasi-narasi besar ini tidak dipahami dari konsekuensi ide dan gagasan itu kepada tingkat kementerian dan tupoksinya masing-masing, ini tentu akan membutuhkan kembali apa yang disebut oleh Kang Seno tadi. Nah, tetapi poin terakhirnya yang terpenting setelah silaturahmi, silatul fikri, ada silatul amal. Kerja-kerja kementerian itu. Sehingga saya melihat bahwa poin dari kementerian ini adalah, kementerian ini yang pertama, ada keterwakilan yang akan menjamin stabilitas. Ada prioritas-prioritas sehingga bekerja lebih cepat dan respon yang lebih baik. Tetapi ada juga prioritas. Kita bersyukur misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi 3. Lalu juga kita lihat bagaimana fokus kita soal pembenahan terhadap imigrasi, lapas dan lain sebagainya. Itu menjadi kementerian tersendiri yang kita harapkan itu akan muncul menjawab kekeluh kesahan kita selama ini soal over capacity-nya, lapas, soal amburadulnya imigrasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau silatul amal ini tidak terkoneksi dengan baik dengan narasi-narasi dari Presiden, itu akan menjadi catatan besar bagi kita. Sehingga PKB kebetulan ditempatkan menjadi Menko Pemberdayaan itu, Pak Mas Gus Muhaimin, kita membutuhkan sekali bahwa 6 kementerian yang dikoordinir di kementerian yang Gus Muhaimin itu, salah satunya adalah menjamin bahwa seluruh tahapan dari silaturahmi ke silatul fikri ke silatul amal itu betul-betul tercapai. Dan kita sangat menunggu di 100 hari sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan menteri yang menggunakan kop untuk pribadi, lalu ngomong soal anggaran tanpa menghitung anggaran dan lain sebagainya, itu tidak perlu terjadi lagi. Semua harus langsung. Istilah saya, kalau dulu Pak Jokowi bilang kerja, maka kabinet ini harus belajar, bekerja, dan bernarasi. Narasi itu penting, membincangkan seluruh keberhasilan dengan pembuktian, itu penting. Sehingga rakyat tahu yang dikerjakan si menteri itu. Bukan hanya nguing-nguing, bukan hanya gagah-gagahan, tapi dia mampu menarasikan ini loh
tugas yang diembankan Presiden pada saya, dan ini hasil kerja saya dalam 100 hari. Baik, narasi yang besar tapi juga dibutuhkan pembuktian ya. Nanti kita akan mengukur bagaimana apakah menteri-menteri di bawah kabinet Merah Putih, para pembantu presiden ini bisa menerjemahkan visi Presiden Prabowo dengan tepat. Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Pidato Presiden Prabowo sudah begitu menggelegar dan tegas. Mas Adi, kira-kira masih berani gak menteri, wakil menterinya macam-macam lebih memprioritaskan kepentingan partai atau kepentingan kelompok pengusaha ketimbang kepentingan rakyat? Ya, kalau saya mendengar pidato Prabowo Subianto, mestinya tak ada lagi cerita bagi menteri itu tidak maksimal untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya kira pernyataan Prabowo ini tegas ya. Jangan lagi ada orang ataupun menteri yang bekerja untuk keluarga dan kerabatnya, tapi bekerjalah untuk negara dan bangsa. Saya senang mendengar pernyataan ini karena saya kira ke depan kalau kita melihat postur kabinet dan pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, saya termasuk yang sebenarnya optimis bahwa semua persoalan-persoalan kebangsaan ini akan selesai. Faktornya 3, Silvi. Pertama, kita itu punya presiden yang cukup powerful, ketua umum partai, ningrat politik, dan pergaulan internasionalnya luar biasa. Itu nggak bisa dibantah. Nah, yang kedua tentu kalau kita melihat bagaimana dukungan politik yang muncul dari partai-partai, itu semua menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Even PKS, PDIP dan Nasdem yang kelihatan tidak ada menteri di dalamnya, semua menyatakan akan mendukung semua kebijakan politik Prabowo Subianto. Agak berbeda dengan Jokowi waktu 2014, muncul resistensi dari parlemen, setahun setengah nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Per hari ini, hari pertama dan seterusnya, Prabowo didukung total, termasuk oleh partai-partai yang kalah. Itu 2. Yang ketiga tentu kalau kita melihat ya, secara positif tentu saja, menteri yang dipilih dan kemudian ditetapkan sebagai pembantu di 5 tahun ini adalah mereka yang terbaik. Kita bisa cek menteri dari kalangan partai, ketua umum, ada sekjen, ada wakil ketua umum dan seterusnya. Itu terbaik minimal. Di lingkungan partai politik, kita tentu tidak akan mengatakan itu tidak baik. Karena ini adalah orang-orang top di partai. Baik. Tentu dari kalangan profesional, kalau kita cek adalah orang yang selama ini punya track record dan rekam jejak yang bagus. Semua top dan jempolan. Apalagi dari kalangan ormas, sekjen, ormas besar di negara ini juga jadi menteri. Kalau melihat dari irisan orang yang jadi menteri, mestinya untuk 5 tahun yang akan datang tak ada lagi orang susah di negara ini. Ketahanan pangan itu pasti bisa terwujud kok. Amin. Tak ada lagi misalnya krisis tentang energi, tak ada lagi orang menderita, tak ada lagi orang teriak-teriak misalnya soal bagaimana biaya pendidikan dan kesehatan itu mahal. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya sih. Kalau semuanya bekerja dengan baik. Makanya kan sebahagian publik kan melihat ini semacam pidato deklaratif ya, bahwa kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan lain sebagainya. Nah, sebagian orang yang saya sebutkan tadi juga menunggu kan bukti, karena mereka mengatakan kita butuh bukti bukan janji, karena hidup ini bukan fantasi, kira-kira begitu. Nah, karena itu kan harus konsisten. Nah, konsisten. Dan saya merasa percaya seperti kata Bung Adi tadi itu, kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di kabinet itu relatif masih muda semua. Ya. Menteri Tenaga Kerja kelahiran 76 misalnya. Ya, kan masih muda itu. Dan hampir kebanyakan menteri-menteri yang dari PKS. Ya, dari PKS, kan? tahun 76 kelahirannya. Belum lagi saudara Maman masih muda, Teguh Rifki masih muda. Hampir yang saya, mungkin kalau kita sebutkan satu persatu itu masih muda. Nah, jadi orang-orang muda ini kan diharapkan benar-benar bisa menjaga konsistensi dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu harus ditangkap oleh menteri-menteri tadi ini, terutama yang muda-muda ini.
bahwa mereka akan bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo Iya, tadi. mereka harus benar-benar bisa ada tiga menerjemahkan visi tantangan. presiden. Satu, reformasi birokrasi. Jadi kalaupun menterinya menteri hebat, presidennya kuat, tetapi birokrasinya masih mental copy paste, masih sekedar membiarkan menteri hanya sekedar gunting pita, tidak bekerja dan sebagainya, itu problem. Yang kedua, validasi data. Data-data kemiskinan kita, data-data penerima BLT dan sebagainya, itu harus betul-betul terverifikasi dengan baik. Baru yang terakhir adalah koordinasi. Dan ini yang kita harapkan dari pemerintahan Pak Prabowo ini, itu betul-betul tiga hal ini. Karena itu akan jadi persoalan siapapun yang berkuasa. Birokrasi kita harus betul-betul mereformasi diri, lebih sigap, lebih terbuka, lebih transparan, tidak lelet, tidak copy paste, tidak hanya menyenangkan bos dan lain sebagainya. Dan data harus betul-betul satu pintu, dan koordinasi ini betul-betul penting. Kita butuh, saya kembali nih, narasi besar itu harus menjadi semacam mediator atau koordinator yang kuat sampai ke tingkat presiden itu ke bawah. Enggak, narasi besarnya itu juga harus dijaga konsistensinya. Itu dia, iya. Itu yang penting. Betul. Iya kan? Konstitusi dan institusinya. Institusi Baik. itu penting. Bang Nurdin, narasi besar harus dibuktikan. Sudah ada ketum di situ, banyak sekjen di situ. Ya, jadi begini, apa yang disampaikan itu Pak Prabowo sudah tahu. Waktu memberi pengarahan, dia sudah menyampaikan, birokrasi jangan dibikin ribet. Jangan menteri-menteri menciptakan suatu prosedur yang membuat berliku-liku, yang membuat pelayanan tidak cepat kepada masyarakat. Itu pertanda bahwa apa yang diarahkan oleh Presiden, baik waktu pidato maupun waktu sidang kabinet pertama, itu dalam rangka untuk membangkitkan energi positif daripada seluruh menteri. Ya. Dan sekarang energi positif itu sudah mulai kelihatan dari gerak langkah kedua hari ini oleh para menteri yang saya lihat ya. Menteri UKM misalnya, itu kebetulan dari Golkar. Itu cepat sekali dia langsung berkantor di Smesco yang selama ini tempat untuk pameran UKM kan, di situ dia berkantor dan sudah mulai langsung bekerja. Itu. Nah oleh karena itu maka kita sangat optimis, dan saya termasuk sangat optimis juga bahwa Pak Prabowo betul-betul sangat memahami anatomi Indonesia. Sehingga dia bisa menciptakan sebuah program, baik Asta Cita dan 8 programnya, 17 program prioritas, 8 program cepat itu semua atas dasar daripada pemahaman pengetahuan tentang kondisi bangsa kita. Ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan. Jadi bisa dijamin semua ya, tercermin di situ. bisa dijamin Bang, menteri dari partai tidak akan mementingkan kepentingan partai atau golongannya sendiri, tapi akan tegak lurus dengan visi presiden. Ya, jangankan menteri, untuk jadi pimpinan komisi saja DPR dipanggil satu-satu, di brief ya bahwa negara kita harus loyal kepada pemimpin. Sekarang pemimpinnya Pak Prabowo, ya boleh kita melakukan kritis tapi kritis konstruktif, tidak destruktif. Nah oleh karena itu, jangankan menteri, saya calon pimpinan komisi sebelum ditetapkan, itu dipanggil. Satu-satu dipanggil. Diberi arahan tentang harus memisahkan ketika bertugas DPR, bukan kepentingan partai saja, tapi kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan daripada pemimpin yang sekarang sedang melancarkan programnya. Baik. Apalagi menteri, itu lebih keras lagi. Nah, kalau menurut saya, makanya kan menteri koordinator, kemudian staf khusus, utusan khusus, ini kan harus bisa menjaga ya narasi yang disampaikan oleh Pak Presiden tersebut, ya sehingga kemudian apa yang diharapkan itu bisa terwujud gitu loh. Karena seperti yang kita bincangkan misalnya sebelumnya, kalau di masa SBY itu kan ada UKP 4 ya, unit kerja presiden yang menilai kinerja menteri. Nah di masa Jokowi juga saya nggak tahu itu. Kita ingin tahu. Dan kemudian ada staf presiden, ada kepala staf presiden. Apakah kemudian kepala staf presiden itu bisa membantu presiden untuk menilai siapa yang akan memberikan menteri, penilaian objektif sehingga kemudian itu? presiden bisa mendapatkan data bahwa menterinya bekerja baik atau tidak atau dan sebagainya. Itu pertanyaan berikutnya untuk Mas Hafiz, nanti boleh ditanggapi oleh Mas Seno, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Tidak ada yang kebal di pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan begitu, Mas Hafiz, apakah semua para pembantu presiden ini akan dievaluasi secara berkala tadi? Siapa nanti yang akan menilai apakah mereka perform atau tidak? Nah yang pasti sekarang agak berbeda Bang. Jadi kalau secara nomenklatur pemerintahan kenegaraan memang tugas abang-abang di DPR nanti untuk mengawasi pemerintahan.
Tapi di internal pasti dibikin sistem. Apalagi ada beberapa kementerian yang sekarang langsung di bawah presiden. Jadi presiden sendiri juga bertindak sebagai Menko ini. Jadi dia langsung memandorkan tukang-tukang ini. Ada Mensesnek yang terkait dengan kepresidenan, langsung ada Mensesnek di situ. Seskap juga sekarang di bawah Mensesnek. Kementerian Keuangan, jadi perbendaharaan negara langsung di bawah presiden juga. Lalu ada Menpan RB, jadi birokrasi yang Bang Nurdin bilang sampaikan tadi juga langsung di bawah presiden. Terus satu lagi Bappenas, jadi dari perencanaan, pengeluaran, kepresidenan sampai itu di bawah presiden semua. Tapi kita memang berharap yang kita ingin tutup dengan doa masyarakat sebenarnya. Kita baru mulai nih. Nah, nanti pasti ada pengawasan dari DPR supaya demokrasi ini berjalan sesuai dengan trias politika ini. Nah, tapi kalau misalkan jaminan, saya percaya masyarakat yang menonton ini percaya Pak Prabowo karena dia the man of consistency. Jadi apa yang dibicarakan Pak Prabowo dari tahun 2008, 2009 ketika pertama kali menginjakkan kakinya di politik praktis, itu nggak berubah Bang sampai sekarang. Tentang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, tentang bagaimana membantu masyarakat miskin. Menutup kebocoran anggaran, semuanya konsisten. Salah satu yang mau saya sampaikan di akhir adalah fokus Presiden Prabowo. Kalau kita tarik garis merahnya itu adalah investasi masa depan dalam bentuk pembangunan SDM. Ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau infrastruktur, kita mungkin selesai bangunannya kita langsung bisa gunakan. Tapi kalau investasi SDM, satu generasi baru kelihatan kalau kita akan menjadi negara maju. Jadi ini bukan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak akan menikmati anak-anak yang nanti dikasih makan hari ini. 17 tahun, tahun 2045, baru kita bisa melihat, oh anak-anaknya tumbuh. Kalau itu memang tidak ada bantahan Bang, karena saking konsistensinya Pak Prabowo itu, pidato politiknya saat pelantikan mirip-mirip pidato politik 2014 yang lalu. Rasa oposisi. Jadi jangan terlena dengan Indonesia masuk G20, jangan terlena karena Indonesia 16 negara termasuk kategori yang pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi jangan lupa banyak orang miskin dan susah. Itu sangat konsisten. Kita tetap harus optimis, Bang Adi. Oh, itu maksud saya. Makanya kalimatnya itu adalah diktum faktum kalau nggak salah. Karena apa yang dikatakan harus dilakukan. Betul. Itu yang sebenarnya ditunggu. Dan Prabowo punya segala-galanya melakukan itu. Setuju. Nah, kalau soal yang ngontrol gampang Bang, kita akan sebut menteri-menteri yang kinerjanya tidak from tiap hari dari luar. Kalau kita lihat ya, bagian dari demokrasi, Bang. Visi Pak Prabowo itu betul-betul berdasarkan data. Soal kemiskinan, soal kesehatan, baru dibawa programnya. Baik, itu kelebihan Pak Prabowo itu. Di DPR bisa tetap garang, Mas Seno? Simpel saja sebenarnya kalau kita melihat Pak Prabowo dan pidatonya kemarin. Artinya sudah tidak ada lagi politik Raja Jawa. Ini politik yang to the point, straight to the point. Semuanya disampaikan dengan harfiah, mudah orang untuk memahami. Bukan Raja Jawa lagi, Hitler Jawa. Artinya nggak ada lagi politik simbol yang di depan dan belakang berbeda. Ini artinya menuntut satunya kata dan perbuatan. Ada intimidasi kepada menteri, kata Mas Adi tadi, yes. Untungnya intimidasi itu tidak kepada kami di PD Perjuangan. Karena tidak ada di kader kami yang ber-KTA PD Perjuangan yang ada dalam kabinetnya Pak Prabowo. Bahwa tanggung jawab itu juga ada di kami, ya Mbak. Kami berada di DPR hari ini dan tugas kami adalah untuk memastikan agar mekanisme kontrol itu terjadi dengan baik. Kita akan pastikan karena apa yang disampaikan Pak Prabowo itu nggak mudah juga loh untuk dilaksanakan. Kita melihat itu banyak hal yang ini visi besar sekali dan kalau tidak diinstrumentasikan secara teknis ini berbahaya untuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kita akan ikut kawal itu dengan konsisten. Tapi akan mudah kalau misalnya kepentingan negara bangsa itu di atas kepentingan semuanya. Betul. Tapi kalau kepentingan negara bangsa itu justru di bawah, maka akan susah. Yes. Bang, itu yang disebut dengan visi Indonesia. Ya, visi mudah-mudahan Indonesia lah seperti yang itu. sekarang akan dilaksanakan di kepemimpinan Pak Ya. Prabowo. Ya. Jangan membawa visi misi apapun kecuali visi Indonesia. Makanya namanya kabinetnya merah putih. Nah, Seluruh menteri Merah itu artinya berani, putih itu artinya Bukan. suci ya. Itu pertanda bahwa seluruh menteri ketika dia di kabinet dan melaksanakan program visi misi Pak Prabowo tidak ada lagi partai. Iya, ya. Berarti merah putih dadaku. Merah putih dadaku, merah putih pengabdianku. Enggak, saya khawatir menteri ini merasa so asik dengan Pak Prabowo. Mungkin merasa teman, merasa punya investasi terkait dengan kemenangan. Jadi sekalipun kerjanya nggak bagus, nggak bakal kena reshuffle. Wow. Saya khawatir di situ karena
persoalan menteri ini bukan soal kapasitas dan tidak. kompetensi, tapi Kekhawatiran investasi. Makanya kita berharap ketika Prabowo mengatakan jangan ada yang kebal, cocok itu barang. Kalau tidak tahu siapa yang harus diganti, biarlah kita selama 5 tahun ke depan akan nyebut satu persatu siapa yang layak diganti oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Kan mereka punya medsos semua, Bang. Semua menteri, wakil menteri, yang kepala-kepala bagian mereka punya staf. Tiap hari akan kita tunjuk mereka kinerjanya baik dan tidak. Supaya cepat diganti, Bang. Banyak orang di negara ini yang berbuat baik untuk bangsa dan negara. Saya kira di situ konteksnya. Sudah antri kata Dan Pak Bapak. Prabowo sangat paham tentang hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih, abang-abang. Semoga nanti menteri-menteri di Kabinet Merah Putih tektokannya seperti para narasumber kontroversi malam ini ya, saling melengkapi. Kita kawal, kita jaga. Tanpa koordinasi semuanya bagus sekali. Bentar satu hal. Kira-kira di di pembekalan ini apa yang diobrolkan Cak Imin dengan Gus Ipul kira-kira? Kita bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih abang-abang sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, kabinet besar tentu harus menghasilkan sesuatu yang besar, sebesar harapan yang digantungkan masyarakat kepada pemimpinnya. Selamat bekerja, Kabinet Merah Putih. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa di kontroversi berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.